juga dalam hadis-hadis itu nama Azar. Sementara oleh ahli nasab namanya itu adalah Taroh. Maka Asy-Syaikh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala menyebutkan bahwa Azar itu nama, kemudian Taroh itu julukan. Atau bisa sebaliknya, Taroh itu nama, Azar itu julukan. Atau bahkan mungkin yang ketiga, jadi ayah Nabi Ibrahim ini punya lebih dari satu nama. Terkadang disebut Azar, terkadang disebut dengan Taroh. Yang zahir yang kita ambil itu adalah yang kita dapati di Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu Azar. Jadi ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Sebagian buku terjemahan itu mengeja Taroh dengan Tarikh. Ini keliru. Harusnya dibacanya Taroh. Sebagai buku terjemahan nyebutnya Tarikh. Ini keliru. Sekali lagi, ini keliru. Baik, Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, dikenal sebagai seorang tukang kayu. Bukan dalam sebagian riwayat, Azar ini juga membuat berhala-berhala untuk kaumnya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam lahir? Ada beberapa pendapat. Was-sahih, kata Ibnu Katsir, yang sahih dari pendapat yang ada, annahu wulida bi Babil. Nabi Ibrahim ini dilahirkan di kota Babil. Babil ini adalah kota penting di wilayah Irak kuno, Irak zaman dahulu. Dan dulu kota Babil ini menjadi ibu kota kerajaan Babilonia. Nah, sekarang bekas peninggalan kota Babil itu ditemukan sekitar 85 km di sebelah selatan kota Baghdad, ibu kota Irak sekarang. Ya, jadi di sanalah, di kota Babil, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Kalau nama ayah Nabi Ibrahim disebutkan jelas namanya, kalau ibu beliau tidak disebutkan sama sekali. Tidak kita dapati nama ibu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga yang kita ambil apa yang zahir. Ayah beliau bernama Azar, dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam beliau lahir di kota Babil. Wa kullu man kana ala wajhil ardi kanu kufaron siwa Ibrahim al-Khalil wa mar'atahu wa bana akhihi Lut alaihissalam. Kemudian juga yang harus kita ketahui bersama adalah kita tidak dapati keterangan sahih tentang bagaimana cerita Nabi Ibrahim di masa kecil. Jika beliau kecil bagaimana lahirnya beliau, bagaimana masa kecil beliau dihabiskan di kota kelahiran beliau. Kita tidak dapati keterangan seperti itu. Yang kita dapati dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah cerita bagaimana Nabi Ibrahim waktu itu mengingkari apa-apa yang dilakukan oleh kaumnya. Sehingga kita tetapkan cerita awalnya dari situ. Sebagian orang menganggap bahwa cerita tentang Nabi Ibrahim yang bertanya ketika melihat matahari, ini Tuhanku, kemudian tenggelam, kemudian muncul lagi benda-benda langit, ini Tuhanku, dan seterusnya. Mereka menganggap cerita seperti itu terjadi ketika Nabi Ibrahim masih kecil. Ini keliru. Pertanyaan Nabi Ibrahim ketika lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, ini terjadi di waktu Nabi Ibrahim sudah dewasa. Nah, jadi keterangan pertama yang kita dapati tentang kehidupan Nabi Ibrahim itu bagaimana beliau menentang apa yang disembah oleh kaumnya, berhala-berhala yang ada. Baik. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam banyak riwayat, beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah saja, dan tidak ada yang menerima ajakan Nabi Ibrahim itu kecuali istri beliau Sarah dan sepupu dan keponakan beliau, Ibnu Akhi, artinya keponakan, dan keponakan Nabi Ibrahim yang kita kenal dengan sebutan Nabi Lut alaihissalam. Jadi tidak ada yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah pada waktu itu kecuali 3 orang, Nabi Ibrahim, Sarah, dan Lut alaihissalam. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan,
Terkait istri Nabi Ibrahim, Sarah. Sarah ini dikenal sebagai wanita cantik. Wanita cantik di masanya. Bahkan kecantikan Sarah disebutkan itu setengah kecantikan Hawa. Setengah kecantikan Hawa. Wanita paling cantik adalah Hawa. Setengah kecantikannya adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Nah, disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, waqad angkara Ibrahim ala qaumihi ibadatal authan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih tinggal di kampung halamannya, beliau mengingkari apa-apa yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu penyembahan terhadap berhala-berhala. Jadi pada waktu itu di kampungnya orang-orang menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengingkarinya. Wa haqqaraha, bahkan bukan hanya mengingkari, Nabi Ibrahim juga menghinanya, merendahkannya. Merendahkan perbuatan seperti itu, menyembah berhala-berhala. Wa tanaqqasaha, dan puncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam merusak berhala-berhala milik kaumnya. Baik. Ketika Nabi Ibrahim menyadarkan orang-orang sekitarnya, mendakwahi mereka supaya meninggalkan peribadatan terhadap berhala-berhala tersebut, kana hujjatuhum illa soni al-aba wal ajdad. Pada waktu itu orang-orang di tengah kaum Nabi Ibrahim, mereka membela alasan kenapa mereka menyembah berhala-berhala. Kata mereka, ini adalah sesuatu yang kami dapati dari bapak-bapak kami dan nenek-nenek moyang kami. Jadi ini sudah kami lakukan dari dulu. Dulu nenek-nenek moyang kita begini juga. Apa masalahnya? Itu kata mereka kepada Nabi Ibrahim. Ini adalah tradisi. Ini adalah sesuatu yang kita dapati dari nenek-nenek moyang kita, dari bapak-bapak kita. Jadi ini hujah mereka, ini alasan mereka. Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Ini jawabannya. Alasannya apa? Ya dulu dilakukan oleh bapak-bapak kita, dulu dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita. Maka kita lakukan. Nabi Ibrahim, orang-orang di kampungnya, mereka keluar ramai-ramai ke tempat id mereka, ke tempat mereka berkumpul, biasa berkumpul merayakan hari raya mereka. Nabi Ibrahim keluar dari rumah beliau, keluar kemudian bersegera bersembunyi-sembunyi untuk menghancurkan berhala-berhala milik kaumnya. Jadi waktu itu beliau sudah menyiapkan rencana seperti itu. Kemudian alat yang dipakai sudah disiapkan. Beliau kemudian mengendap-endap keluar dari rumah beliau di saat orang-orang pada berkumpul di tempat mereka biasa berkumpul merayakan perayaan mereka. Fahatomaha, maka pada waktu itu Nabi Ibrahim segera menghancurkan berhala-berhala milik kaumnya. Nah, semua berhala itu dihancurkan kecuali satu berhala, yaitu berhala yang paling besarnya. Wa allaqal fa'sa, setelah selesai dihancurkan berhala-berhala yang kecil, kapak yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan semua berhala itu dikalungkan ke leher berhala yang paling besar. Jadi mereka ini punya tempat untuk beribadah kepada berhala-berhala itu, dari yang kecil sampai yang besar. Semua berhala yang ada itu dihancurin, disisakan satu, yaitu berhala yang besar. Lalu dikalungkan kapak tersebut di leher berhala tersebut. Kenapa dikalungkan seperti itu? Isyaratan ila annahu ghara an tu'bada ma'ahu hadhihi sigar. Waktu itu Nabi Ibrahim sengaja mengalungkan ke berhala yang paling besar sebagai isyarat, sebagai clue bagi orang-orang di kaumnya bahwa yang besar itulah yang melakukannya. Kenapa melakukannya? Ghara, cemburu, melihat berhala-berhala kecil disembah bersama-sama dengan dirinya yang paling besar. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini. Kenapa dikalungkan di berhala yang paling besar itu? Seolah-olah ini berhala yang paling besar ini cemburu. Cemburu karena berhala-berhala kecil itu juga disembah. Harusnya dia yang paling besar yang disembah saja. Falamma raja'u, maka ketika orang-orang di tengah kaumnya pulang, bubar dari perayaan mereka, wajadu mahalla bima'budihim,
mereka mendapati apa yang ada pada berhala-berhala mereka. Mereka melihat berhala-berhala mereka sudah hancur, tersisa yang paling besar saja. Maka sa'alu su'ala ingkari aman fa'ala hadha bi'alihatihim. Mereka bertanya, mencari tahu siapa yang melakukan perbuatan ini. Ini perbuatan lancang. Berhala-berhala yang mereka sembah dihancurkan sama sekali. Lalu senjata yang dipakai untuk menghancurkan semua itu dikalungkan di berhala yang paling besar. Mereka kaget dan bertanya-tanya. Mereka mencari tahu. Fadzukiru annahum sami'u min fata yuqalu lahu Ibrahim. Dan akhirnya mereka mendapati keterangan bahwa yang melakukan semua ini adalah seorang pemuda. Ya, seorang pemuda bernama Ibrahim. Maka disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 61, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Mereka ramai-ramai berkata, sini, bawa kemari Ibrahim, bawa kemari pemuda tersebut, seret di hadapan manusia, tanyakan di hadapan semua manusia, supaya orang-orang tahu apa yang dia lakukan ini. Jadi pada waktu itu sengaja dijadikan seperti itu. Ibrahim yang dimaksud dibawa ke hadapan mereka, diseret kepada mereka itu ketika manusia sedang pada berkumpul, supaya mereka bisa memberi pelajaran inilah yang dilakukan terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, apa yang mereka inginkan itu ternyata itulah juga yang menjadi keinginan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin ketika beliau dibawa ke hadapan manusia, beliau bisa memberikan apa? Memberikan hujah, memberikan alasan yang terang kenapa beliau melakukan itu. Dan dengan itu menjadi dalil bagi orang-orang di tengah kaumnya bahwa apa yang mereka sembah itu tidak bermanfaat dan juga tidak membahayakan diri-diri mereka. Nah, yang seperti ini mirip nantinya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Fir'aun. Ketika dipanggil oleh Fir'aun, Nabi Musa berkata, mau'idukum yaumuz zina. Kita ketemuan nanti pada hari perayaan. Wa an yuhsyaron nasu duha. Yang waktu itu manusia semuanya pada berkumpul di waktu duha. Supaya apa? Supaya ketika memberikan alasannya melakukan ini semua orang tahu dan menjadi hujah bagi diri mereka masing-masing. Lalu diseretlah Nabi Ibrahim, dipanggillah Nabi Ibrahim ketika manusia sudah pada berkumpul. Falamma jatama'u waja'u bihi qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ketika manusia sudah pada berkumpul, mereka punya ramai-ramai pengen tahu siapa aktor di balik penghancuran berhala-berhala mereka. Mereka kemudian melihat ternyata seorang pemuda bernama Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim, melakukan semua ini kepada Tuhan kami wahai Ibrahim? Qala, kata Nabi Ibrahim waktu itu, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Justru yang melakukan yang paling gedenya tuh, berhala yang paling besarnya tuh. Is'aluhum fas'aluhum in kanu yang tikun. Ya coba. Lihat, coba tanya ke berhala-berhala kecil itu. Benar nggak yang melakukan semua ini adalah yang berhala yang paling besarnya? Jadi Nabi Ibrahim waktu itu bilang seperti ini kepada kaumnya. Yang melakukan yang paling gede itu, coba tanya kecil-kecilnya itu, yang hancur-hancur itu, coba tanyain, benar nggak yang melakukan yang gede itu? Karena di lehernya terkalung kapak yang dipakai untuk menghancurkan mereka semua. Ibrahim berkata seperti itu kepada kaumnya. Nah, pada waktu itu maka terdiamlah majelis tersebut. Orang-orang terdiam, mereka terbungkam. Diminta oleh Ibrahim, tanya coba kepada yang kecil-kecil itu, mereka diam. Batin-batin mereka berbicara, enggak mungkin lah. Masa benda mati bisa melakukan hal tersebut kepada benda mati lainnya? Enggak mungkin lah, enggak masuk akal. Nah, ketika mereka bertanya seperti di dalam batin-batin mereka, mereka pun menyadari juga bahwasanya enggak mungkin juga benda-benda mati ini ditanya. Jadi semua itu adalah benda mati, berhala-berhala itu benda mati. Yang anehnya malah mereka sembah selama ini.
Jadi mereka terdiam, mereka terbungkam. Habis semua alasan yang selama ini mereka pegang. Nah, ketika kondisinya sudah seperti ini, satu majelis terbungkam, batin-batin mereka menyadari apa yang mereka lakukan selama ini adalah sesuatu yang gak masuk akal, maka pada waktu itu lam yabqa lahum illa istimala quwwatihim. Ketika logika sudah tidak bisa lagi bicara, maka yang mereka lakukan menggunakan. Jadi kesadaran yang muncul dalam batin-batin mereka itu ternyata bisa dikalahkan oleh hawa nafsu mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan kekuatan. Mereka marah. Mereka kemudian menggunakan kekuatan untuk membalas apa yang menimpa berhala-berhala mereka. Fasyara'u yajma'una hatoban jama'uhu fi hufratin azimatin. Di sini kita lihat bagaimana pada waktu itu hujjah yang ditegakkan oleh Nabi Ibrahim akhirnya dikalahkan dengan kekuatan, dikalahkan dengan kekerasan. Jadi bukan lagi dengan hujjah. Hujjah dibalas bukan dengan hujjah lagi, tetapi dibalas dengan kekuatan. Dan kalau sudah seperti ini, maka jelaslah kebatilan yang menjadi hujjah mereka selama ini. Jadi alasan mereka hilang, musnah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Dan ini sesuatu yang logis sekali disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Dalam kondisi seperti itu mereka menggunakan kekerasan. Mereka pun segera mengumpulkan kayu-kayu bakar. Mereka kumpulkan di lubang yang sangat besar. Wa atlaqu fihi naro, mereka nyalakan api di dalam lubang itu. Mereka nyalakan kayu bakar itu. Mereka bakar kayu bakar yang mereka kumpulkan itu. Wa alalaha syararun lam yura misluhu qat. Dan mereka waktu itu mendapati kejahatan-kejahatan pada diri mereka betul-betul membesar, memuncak. Belum pernah mereka merasakan kekalahan telak seperti itu. Hingga apa? Mereka bersemangat mengumpulkan kayu bakar. Mereka semangat mengumpulkan apa yang bisa mereka bakar untuk membakar Ibrahim. Karena hujah mereka telak kalah oleh apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Ibrahim, meskipun itu hanya beberapa kalimat. Ya. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, saking banyaknya kayu bakar yang mereka kumpulkan waktu itu, api yang mereka nyalakan itu betul-betul besar. Sampai-sampai nggak ada yang bisa mendekat ke sana. Jadi apa? Mereka pun juga nggak bisa untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api. Saking besarnya api dan saking panasnya api. Nah, pada waktu itu disebutkan di sini ada seorang laki-laki yang bernama Haizan. Haizan ini seorang laki-laki dari bangsa Kurdi. Bangsa Kurdi ini bangsa Kurdi ini salah satu kaum yang hidup di wilayah Irak. Laki-laki ini bernama Haizan. Haizan ini waktu itu membuat alat yang bisa melontarkan benda atau sesuatu dari jarak jauh. Alat tersebut kita kenal hari ini dengan nama manjanik. Jadi orang yang pertama kali membuat manjanik bernama Haizan. Dibikin alat sedemikian rupa yang punya daun pelontarnya. Di daun pelontar itu nanti ditaruh tubuh Nabi Ibrahim. Kemudian dari jarak jauh bisa mereka lemparkan ke tengah-tengah kobaran api, karena mereka nggak bisa mendekat ke api itu. Jadi Haizan orang Kurdi ini membuat manjanik. Kemudian setelah jadi manjanik tersebut, falamma wada'al khalila alaihi salam fi kifatil manjanik muqayyadan maktufan alquhu. Di Nabi Ibrahim diikat, kemudian diikatnya itu tangannya diikat ke belakang, supaya nggak bisa berkutik sama sekali. Setelah itu ditaruh di atas daun pelontar manjanik itu, bagian pelontar manjanik itu.
Nah, setelah itu mereka atur dan lalu dilemparkan ke arah kobaran api yang menyala-nyala. Sebelum dilempar ke dalam kobaran api itu, qala, Nabi Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah untuk kita Allah sebagai penolong, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Nah, jangan sampai lupa, tadi namanya Haizan, orang yang pertama membuat manjanik untuk bisa melempar Nabi Ibrahim dari jarak jauh supaya masuk ke kobaran api. Nah, disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, Haizan sang pembuat manjanik ini nantinya itu Allah siksa dia, Allah azab dia dengan cara apa? Ditelan oleh bumi. Allah balas perbuatan Haizan ini dengan apa? Dengan ditelan hidup-hidup, tubuhnya ditelan oleh bumi, ditelan bumi hidup-hidup. Ini hukuman untuk Haizan karena telah membuat alat yang bernama manjanik ini. Sejak saat itu manjanik ya, dikenal dalam sejarah umat manusia dan menjadi salah satu alat perang yang pernah dipakai oleh sejumlah kaum ketika mereka berperang. Di antaranya bangsa Yahudi. Orang-orang Islam sendiri Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka pertama kali menggunakan alat ini manjanik dalam perang itu ketika perang Taif. Perang Taif itu pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi waktu itu Rasulullah tahun 8 Hijriah. Waktu itu Rasulullah setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau membawa sahabat-sahabat beliau ke Hunain. Terjadilah perang Hunain. Perang Hunain melawan orang-orang kafir dari suku Hawazin. Nah, di perang Hunain itu Islam menang, kaum muslimin menang. Nah, para pembesar Hawazin, para pembesar musuh waktu itu, mereka melarikan diri dan bersembunyi di benteng Taif. Maka oleh Rasulullah dikejar bersama para sahabat beliau, dikejar. Mereka lalu mengepung benteng Taif. Nah, benteng Taif itu oleh mereka digempur dengan manjanik, dihujani dengan manjanik. Supaya apa? Supaya orang-orang di dalam benteng itu menyerah, supaya musuh menyerah. Nah, ini kali pertama terjadinya Rasulullah dan para sahabat menggunakan manjanik dalam perang di perang Taif tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Nah, ini pertama kali dalam sejarah. Kembali ke Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diletakkan di atas salah satu daun pelempar manjanik itu, dilempar ke dalam kobaran api. Sebelum dilempar, Nabi Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Ternyata ucapan yang sama ini pun diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika suatu hari Rasulullah SAW di Madinah dikasih kabar, dapat laporan bahwa musuh orang-orang musyrikin Quraisy mereka telah berkumpul dan mereka sekarang sudah bergerak ke sini hendak menggempur kota Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammad hina qila lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Kemudian wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan kalimat ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang-orang mereka telah berkumpul menuju kalian sekarang, maka takutlah kepada mereka, ya, gentarlah kalian. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah SAW malah semakin bertambah imannya. Begitu juga para sahabat, dan mereka hanya berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini di surat Ali Imran ayat 173. Dan kita lanjutkan. Nah, setelah Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat tersebut, dilemparkan ke tengah kobaran api, maka Allah pun sebagai sebaik-baik penolong menolong Nabi Ibrahim.
Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata waktu itu, wahai api yang sangat panas itu, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan memberi keselamatan ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Allah telah memerintahkan api supaya apa? Menjadi dingin. Pertama, yang kedua, bukan hanya dingin tapi apa? Memberikan keselamatan untuk Ibrahim. Dan yang namanya makhluk ketika diperintah oleh Al-Khaliq, jadi dinginlah dan menjadi selamatlah untuk Ibrahim alaihissalam. Falam yukhraq minhu siwa withaqihi. Pada waktu itu ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam kobaran api, maka tidak ada yang terbakar pada diri Ibrahim kecuali hanya pengikatnya saja, kecuali hanya tali yang mengikat tangannya saja. Hanya itu. Sisanya selamat. Padahal kaumnya jangankan untuk menyentuh api itu, mendekat saja mereka nggak berani, saking panasnya api tersebut, saking besarnya api tersebut. Nah, kemudian sebelum kita tutup, ada sedikit cerita. Ketika api tersebut menyala-nyala, dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, semua binatang yang ada pada waktu itu diperintah untuk memadamkan api tersebut. Semua binatang berusaha memadamkan api itu. Ternyata ada satu binatang yang malah berbuat sebaliknya. Yang lainnya berusaha memadamkan api itu, hanya cicak yang terus meniup api itu supaya menyala-nyala. Maka dari peristiwa itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membunuh cicak. Dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, disebutkan dari Ummu Syuraik, anna Rasulullah SAW amara biqatl wazag. Ummu Syuraik menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Wazak ini kalau kita lihat artinya secara harfiah itu tokek. Artinya itu tokek. Tapi masuk juga ke dalam itu cicak. Cicak, tokek, masuk semuanya ke dalamnya. Waqala, kemudian Rasulullah SAW ditanya kenapa harus membunuh cicak. Rasulullah menjawab, karena yang fuhu ala Ibrahim. Itu cicak dulu dia berusaha meniupkan api itu supaya terus menyala kepada Nabi Ibrahim. Dia terus meniup-niup api supaya terus menyala agar Nabi Ibrahim terbakar di dalam. Ini alasan Rasulullah SAW menyuruh kita umatnya untuk membunuh cicak. Dan memang Rasulullah dalam sejumlah hadis menyuruh kita membunuh beberapa ekor hewan seperti ular, tikus, cicak. Di sini sebutnya cicak. Itu juga beberapa hewan lainnya yang bisa kita baca dalam beberapa hadis yang sahih. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.